Jadi dia usia 0 sampai 2 bulan maksimal itu masih diberikannya susu. Karena kebetulan di Jember ini ampas tahunya banyak. Kebetulan saya tiga-tiganya kemarin. Oh, yeah. Halo Sobat Saintek. Halo Sobat Poli J. Selamat datang di podcast Resona Saintek. Ruang seru tempat kita ngobrol seputar sains, teknologi, dan inovasi dari kampus tercinta. Nah, kita kembali lagi nih di podcast Resona Saintek, masih dalam rangkaian kampanye Teva Poli J Sip Berdampak, Rakyat Paham Riset, Menanam Inovasi, Panen Pangan, yang didukung oleh Kemdikti Saintek melalui program kampanye tematik sains dan teknologi Resona Saintek. Di episode sebelumnya bersama dengan Bapak Direktur Poli J, kita sudah ngobrol tentang bagaimana Tevamix sekedar tempat praktik, tapi juga tempat produksi nyata yang melibatkan mahasiswa dan dosen dalam prosesnya. Nah, kalau bicara kualitas produk susu segar, tentu semuanya berasal dari hal yang paling dasar nih, yaitu tentunya makanan sapinya ya. Jadi kali ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih fokus lagi terkait seberapa serius sih tim Teva Sapi Perah mengurus urusan dapur pakan sapi ini. Langsung aja tanpa berlama-lama kita simak obrolan seru bareng tim peneliti Poli J hanya di podcast Resona Saintek, Poli J Kampus Berdampak. Nah, di episode kedua kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya ya. Selamat datang Ibu Rizky Amalia Nur Fitriani, Sarjana Peternakan, Magister Sains. Dan kali ini teman-teman kita juga akan membahas banyak ya tentunya, terutamanya fokusnya pada pakan sapinya nih. Dan banyak yang bilang nih Ibu, kualitas sapi itu berdasarkan apa yang ia makan. Nah, seberapa besar sih pengaruh jenis dan kualitas pakan terhadap kualitas susu? Misalnya dari segi proteinnya mungkin, atau lemaknya, atau bahkan ke rasanya nih. Dan kalau bahan pakannya diganti, apakah nanti hasil dari susu itu akan ikut berubah juga? Oke, ya. Jadi memang pakan ya untuk di istilahnya tadi di dapurnya ya atau di hulunya begitu ya untuk kita persiapan produk susu begitu. Jadi sangat berdampak sekali terhadap kualitas susu segar karena kebetulan di Teva Milk di Poli J ini kita formulasinya lebih banyak bahan susu segarnya sehingga kita perlu mempersiapkan kualitas susu segar yang tentunya baik ya atau sesuai standar. Nah, untuk mempersiapkan kualitas susu yang sesuai standar ini tentu dipengaruhi sangat kuat oleh pakan yang diberikan kepada ternak sapi, baik itu untuk proteinnya, untuk lemaknya, dan terutama untuk seratnya. Jadi kalau misalkan sapi perah itu berbeda dengan ayam ya. Kalau misalkan ayam justru tidak boleh memakan serat kasar yang terlalu tinggi, sama seperti kita. Nah, tapi kalau untuk sapi perah justru terutama untuk produksi susu itu harus lebih banyak seratnya. Dalam hal ini adalah hijauan atau nama lainnya bentuknya adalah rumput. Nah, itu sangat memiliki faktor yang penting untuk menghasilkan standar kualitas susu segar yang baik seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan produksi susu itu dipengaruhi oleh dua ya, lingkungan sama genetiknya. Kalau genetik itu keturunan ya, keturunan indukannya. Tapi kalau lingkungan itu sangat kuat terutama oleh pakan. Nah, sehingga memang kualitas pakan ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa menghasilkan suatu produk susu segar yang berkualitas seperti itu. Kalau untuk menjaga kualitas susunya agar tetap prima, tadi salah satunya kan sudah dijelaskan, lingkungan sama genetik ya Ibu. Kalau untuk pakan yang harus memenuhi standar tinggi mungkin ada, dan standar seperti apa sih yang paling penting dan nggak boleh ditawar? Yang pakem ya. Yang pakem ya, jadi memang kalau di Indonesia ini standar acuan untuk budidaya sapi perah itu tentu ada. Jadi memang kalau misalkan budidaya peternakan begitu selama ini acuannya kita di bawah Kementerian Pertanian. Nah, kalau terkait pakan itu lebih spesifik lagi khususnya di setiap komoditas baik sapi potong termasuk sapi perah itu ada standarnya. Namanya kita acuannya adalah Standar Nasional Indonesia. Nah, terkhusus untuk membuat suatu pakan yang berkualitas kita ada acuannya juga. Jadi ada yang namanya Standar Nasional Indonesia Pakan Konsentrat untuk Sapi Perah. Dan kalau misalkan sapi perah ini berbeda dengan sapi potong. Kalau sapi potong itu pakannya hanya beberapa fase saja. Jadi khusus untuk pemeliharaan dari dia bakalan sampai dia penggemukan yang siap jual. Tapi kalau sapi perah itu benar-benar dikontrol mulai dari dia pedet.
Tahu kan ya pedet? Masih kecil. Nah, iya, pedet itu anak sapi. Anak sapi. Jadi pakan dari mulai dia pedet sampai lepas sapi, sampai dia darah, bunting dan indukan itu pakannya berbeda. Dan itu acuannya juga berbeda, tetapi sama dengan sumbernya yaitu Standar Nasional Indonesia gitu. Nah, per tahun 2024 Kementan sudah merilis atau Badan Standar Nasional itu sudah merilis standar nasional yang baru. Jadi memang kalau kita membuat standar pakan itu biasanya setiap beberapa tahun sekali itu ada update. Kenapa? Karena biasanya memang perkembangan budidaya ternak sapi perah di setiap tahun itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya cuaca, ketersediaan bahan pakan, dan tentu ketersediaan atau kondisi fisik atau fisiologis dari ternaknya itu sendiri. Makanya biasanya dokumen seperti Standar Nasional Indonesia itu sering diperbaharui menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi acuannya adalah Standar Nasional Indonesia, spesifiknya adalah pakan sapi perah. Nah, di situ sudah sangat tertulis jelas kalau bakalan atau pedet gitu ya, itu proteinnya harus berapa standarnya, lemaknya harus berapa. Nah, para peternak termasuk di Poli J, karena kita susu segarnya berasal dari teva sapi perah Poli J. Nah, di teva sapi perah tentu mengacu ke sana. Oh, misalkan ini fase pedet itu proteinnya standarnya sekian persen, lemak sekian persen, dan itu harus diperhatikan. Nah, bagaimana caranya? Biasanya ada namanya teknik formulasi ransum. Jadi di sana nanti para peternak, termasuk di teva sapi perah, itu akan menyesuaikan penyusunan pakan sesuai dengan standar tersebut, seperti itu. Berarti memang mulai sapi itu masih kecil, sudah pakannya diatur ya. Betul, sama seperti kita ya, kalau bayi gitu kan ada standarnya, jangan dulu dikasih makan berat, makan kasar atau keras, termasuk pedet juga sama. Jadi dia usia 0 sampai 2 bulan maksimal itu masih diberikannya susu. Kolostrum itu juga ada kalau di indukan itu. Bahkan sapi minum susu juga. Susu juga. Nah, setelah ada namanya fase menuju lepas sapi, itu baru mulai dikenalkan rumput, konsentrat atau biji-bijian, itu mulai dikenalkan. Jadi susunya dikurangi, kemudian dikenalkan dengan pakan konsentrat. Tapi kalau sudah indukan, dalam hal ini sapi produktif memproduksi susu, itu memang lebih banyak rumputnya tadi. Minimal itu 60% rumput, sisanya biji-bijian gitu. Tapi sebelum pakan itu dikasih ke sapinya ini, kan pasti ada dong pemeriksaannya gitu, atau quality controlnya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses quality control yang dilakukan untuk memastikan pakan tersebut tuh benar-benar aman dari kontaminan. Oke. Jadi betul, sama sebenarnya seperti kita memproduksi susu olahan ya di teva milk, di teva sapi perah itu juga tetap ada quality control untuk pakannya. Jadi kelompoknya beda, kalau ada quality control untuk hijauan, rumput, ada quality control untuk bahan pakan atau bahan baku pakan yang biji-bijian. Nah, ataupun dengan limbah pertanian ya, dedak dan lain sebagainya. Kalau hijauan itu kita biasanya ada form sendiri, formulir untuk klasifikasi kualitas hijauan, mulai dari grade A sampai grade C. Nah, untuk sapi perah karena memang kualitas susu segar sangat diperhatikan, jadi untuk kontrol kualitas rumput itu sangat-sangat penting. Jadi misalnya kalau grade-nya B itu masih bisa diterima, tapi grade-nya sudah C biasanya sudah langsung di reject atau dikeluarkan. Jadi sebelum pakan hijauan masuk, biasanya kan truk ya, tontonan ya yang datang gitu ya. Jadi diambil sampling di kendaraan tersebut, ambil sampling kemudian dicek warna. Kalau rumput kan identik dengan warna hijau, dicek warna, terus keberadaan jamur. Terus dari tekstur juga biasanya dicek. Kalau hijaunya hijau segar itu biasanya klasifikasinya ke grade A. Hijau tapi ada kayak bercak-bercak sedikit kuning itu grade B. Tapi kalau hijaunya kering gitu ya, udah banyak kuningnya, bahkan mungkin sudah hampir mendekati ke jerami, itu grade-nya sudah bawah. Nah, kalau di sapi perah sebisa mungkin jangan dikasih bentuk yang kering-keringan. Kenapa? Kalau rumput hijau, kalau secara kimia dia itu ada namanya CHO ya, senyawa kimianya. Nah, kalau udah kering itu senyawa organiknya sudah hilang. Artinya kemampuan pakan untuk didegradasi oleh sapi perah itu sangat kecil, sehingga nanti akan sedikit kemungkinan kualitas susu segar yang dihasilkan itu baik.
Sehingga memang tadi kontrol bahan baku, QC untuk bahan baku khususnya hijauan itu sangat penting untuk dicek sebelum diberikan kepada ternak, seperti itu. Pun juga dengan bahan yang lainnya juga sama. Jadi ada grade-grade-nya juga gitu. Kalau yang biji-bijian itu kan biasanya sak-sakan ya. Karungan. Nah, itu biasanya diambil sampel. Ada alat sampel diambil, biasanya lebih dicek itu kadar air. Nah, kalau misalkan kadar airnya tinggi itu sangat besar kemungkinan ada potensi ketengikan. Artinya kualitasnya kurang bagus kan. Nah, itu biasanya di-reject. Tapi kalau kadar airnya sesuai, itu biasanya lolos untuk kita susun untuk diberikan kepada sapi perah tersebut gitu. Ternyata hampir sama, saya tuh dari gizi kebetulan Ibu. Jadi tadi ngomongin formulir dan lain-lain itu sama kayak saya. Ya, kalau bahan makanan itu juga ada formulirnya. Nah, dalam memilih supplier nih Bu, untuk bahan baku pakan, apakah ada kriteria utama yang ada dari Teva Sapi Perah sendiri supaya kualitasnya bahan itu tetap terjaga? Sejauh ini kalau kami koordinasi dengan Teva Sapi Perah, alhamdulillah supplier ya atau mitranya sudah berjalan dengan baik. Jadi memang kalau kita mau memberikan pakan untuk sapi perah itu tidak mudah terus berganti. Artinya kalau misalkan supplier mampu untuk mensuplai bahan-bahan baku pakan dan itu grade-nya bagus, kita selalu memakai itu. Adapun kalau misalkan ada suatu case, misalkan bahan bakunya terbatas dan lain sebagainya, itu biasanya mitra wajib memberitahu itu jauh-jauh hari. Karena tidak bisa tuh kalau misalkan H-1 terus tiba-tiba pakannya diganti itu tidak bisa, sangat tidak bisa sekali untuk sapi perah ya. Karena adaptasi sapi perah terhadap pakan itu sangat sensitif. Jadi kalau diganti langsung dan mendadak itu akan sangat berpengaruh ke produksi susunya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Cocok-cocokan juga berarti ya. Betul. Nah, jadi memang kalau kita memilih mitra tadi biasanya sampling dulu. Oh, ternyata setelah dicek sampling, kualitasnya aman, itu biasanya langsung kontrak. Nah, dan kontrak pun nggak satu kali, biasanya kalau pakan itu jangka panjang, apalagi kualitasnya sudah jelas bagus gitu. Berarti kalau misalnya kita udah dapet spraynya ya Bu, itu nggak ada kayak tahap coba dulu gitu? Uji coba mungkin? Iya, biasanya kalau misalkan tahap awal sampling itu kita ada beberapa evaluasi kualitas pakan. Jadi kalau misalkan evaluasi kualitas pakan itu ada 3 macamnya, nggak tahu ya kalau di gizi sama atau enggak ya. Jadi kalau di ternak itu evaluasi kualitas pakannya ada 3, ada secara fisik, kimia, sama biologi. Nah, kalau fisik itu tadi yang grade ABC, warna, tekstur gitu ya, aroma, keberadaan jamur itu fisik. Kalau kimia tadi kandungan proteinnya berapa sih? Kan biasanya kalau setiap bahan baku ada standarnya juga kan gitu. Misalkan kayak nasi gitu, yang bagus gimana gitu kan ya, termasuk di rumput juga gitu. Oh, rumput gajah. Kita kan biasanya ada beberapa jenis rumput tuh. Yang sekarang lebih umum digunakan biasanya ada rumput gajah namanya, ada rumput pakcong, ada lagi yang namanya rumput raja dan lain sebagainya. Nah, masing-masing karakter rumput tersebut punya standar kimia masing-masing. Nah, itu disebut evaluasi kimia. Biasanya kalau di pakan namanya adalah analisis proksimat, itu dilakukan di lab. Gitu. Nah, yang ketiga ada namanya evaluasi biologi. Kalau untuk ternak sapi perah, sapi potong, ternak-ternak besar, kalau kita langsung uji langsung, tapi kalau pakannya misalkan ya ada toksiknya dan lain sebagainya kan rugi ya. Karena kan sapi aja 1 ekor harganya udah berapa gitu ya, pedet aja udah berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau uji biologis itu kita pakai metode namanya in vitro. Jadi membuat lambung buatan sapi skala lab. Nah, itu untuk meminimalisir adanya kerugian kalau kita uji ke ternak dan ternaknya dalam tanda kurung mati, gitu ya, dalam tanda kutip mati. Jadi kita biasanya uji skala lab namanya in vitro dengan membuat lambung buatan tadi. Jadi kalau misalkan dengan lambung buatan kita uji pakan dan kualitasnya bagus, itu baru diperkenankan untuk diujikan langsung ke ternaknya. Dan kalau misalkan uji treatment ke ternak sapi perah itu tidak bisa 1-2 hari, minimal itu 1 bulan untuk memastikan kualitas pakan dan serapan produk susu segar yang dihasilkan itu bagus. Cukup lama berarti. Cukup lama. Jadi memang prosesnya lama. Makanya tadi kalau sudah cocok pakannya, bahan bakunya sudah oke, itu harusnya langsung berkontrak sama mitranya. Tapi ngomong-ngomong soal yang tadi nih Bu, terkait bahan baku, ya
kan memang tidak bisa kalau H-1 tiba-tiba Iya, langsung dari ganti, supplier ya. langsung ganti. Nah, kadang kan mungkin bisa saja terjadi di lapangan itu bahan baku itu sulit didapatkan. Sudah dapat, ya. Apa sih mungkin langkah strategisnya yang diambil oleh Teva Sapi Perah ini untuk mengatasi hal tersebut? Iya, oke. Jadi memang betul ya, itu salah satu case atau problematika yang terjadi. Biasanya kayak sekarang kan cuaca itu kan fluktuatif ya, kadang Betul. hujan, kadang Panas. panas, dan rumput itu tidak bisa bertemu dengan kondisi seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kondisi tiba-tiba rumput produksinya mulai menurun dari mitra, dan tadi ya biasanya tidak mendadak karena mereka kan punya stok biasanya. Nah, jadi biasanya kita mensiasati dengan memanfaatkan limbah-limbah lokal. Misalkan seperti jerami, tapi kalau jerami kan kandungan nutriennya kurang tuh, biasanya kita lengkapi dengan kelompok bahan baku yang lain. Seperti misalkan kita menambahkan kadar proteinnya di bungkil kedelai misalkan, atau di ampas tahu, karena kebetulan di Jember ini ampas tahunya banyak. Itu sangat menguntungkan sekali untuk peternak di Jember, karena ampas tahu ini kelompoknya adalah kelompok sumber protein, artinya proteinnya tinggi. Jadi kalaupun misalkan kita antisipasinya menggunakan jerami, akan sangat tertolong dengan adanya ampas tahu tadi itu. Jadi lebih ke pemanfaatan limbah-limbah pertanian lokal. Lainnya kita lihat di sebelah daerah Jember itu ada juga yang namanya limbah kulit kopi. Itu di sini sangat melimpah sekali. Jadi itu menjadi salah satu sumber bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti itu. Pun dengan tebu, di sini banyak juga kan ya tebu. Nah, pucuk tebunya itu bisa juga dijadikan sebagai bahan baku hijauan untuk ternak. Dengan catatan kalau tebunya sudah dipanen, hari itu juga rumputnya atau limbah pucuk tebunya itu harus diambil. Kalau misalkan nggak langsung dikasihkan ke ternak, minimal diolah untuk stok. Nah, nama olahannya kita biasanya disebut dengan silase. Kalau adik-adik tahu dari versi pangan namanya tape ya kalau nggak salah. Tape. Oh iya, tape. Nah, tape singkong. Nah, kalau versi manusianya itu namanya tape. Tapi kalau versi ternaknya istilahnya silase. Tapi kalau di kita singkong gitu ya. Tapi kalau di ternak biasanya rumput-rumputan. Jadi misalkan silase rumput gajah, silase rumput pakcong. Nah, itu salah satu strategi untuk menjaga supaya ketersediaan hijauan terus ada. Jadi kalau misalkan kita belanja rumput tuh dilebihin, misalkan ya ada sisa, nah sisanya itu kita awetin aja. Jadi kalau nanti tiba-tiba mitranya ngomong, oh ini nggak ada stok, nah kita ada stok nih, diawetin gitu. Dan itu pakannya silase itu tahan lama, bisa sampai bertahun-tahun dengan catatan tongnya, kan kita biasanya bikinnya di tong kalau nggak di plastik. Nah, dengan catatan plastik atau tongnya itu jangan dibuka dulu. Nah, tapi kalau udah dibuka harus dihabiskan. Sama seperti susu pasteurisasi. Kalau sudah dibuka, dikonsumsi harus dihabiskan. Iya benar. Gitu. Berarti itu merupakan salah satu inovasi atau alternatif pangan ya Bu ya? Iya, alternatif pakan untuk ternak sapi perah. Atau mungkin ada inovasi atau alternatif lain yang sekarang mungkin lagi dikembangkan dari Polije sendiri. Misalnya bahan yang lebih efisien gitu, tapi tetap menghasilkan nantinya susu yang baik gitu. Berkualitas. Oke. Jadi memang di Polije kan memang ada yang concern ke sana ya, di bawah jurusan peternakan beberapa dosen melakukan riset untuk pengembangan produk-produk pakan yang bisa meningkatkan kualitas susu segar ya dalam hal ini. Kebetulan saya juga concern di sana. Jadi ada beberapa inovasi teknologi yang bisa kita kembangkan. Contohnya dari hijauan itu ada namanya hidroponik fodder. Mungkin adik-adik pernah dengar, hidroponik fodder itu adalah hijauan yang dipanen dalam usia singkat, jadi sampai 14 hari. Nah, itu bisa kita gunakan dengan teknologi yang tidak perlu memerlukan lahan yang luas. Jadi bentuknya rak-rak, terus itu biasanya nanti bibitnya itu bentuknya kecambah. Bisa jagung, bisa sorghum, bisa juga kacang hijau bisa. Nah, itu biasanya alternatif untuk mempercepat pertumbuhan atau produksi susu, karena ketika dipanen 14 hari, kalau rumput itu biasanya yang tinggi serat kasarnya gitu ya, atau jagung itu kan biasanya ada juga tuh tanaman jagung yang dijadikan sumber pakan. Bahkan di industri juga sebenarnya sudah pakainya itu tanaman biomasa jagung itu. Nah, tapi kalau versi hidroponik foddernya yang diambil adalah proteinnya.
Jadi dia baru dipanen 14 hari, itu belum bentuknya masih belum rumput yang tinggi. Jadi masih ketinggiannya sekitar 20 sampai 30 cm lah. Nah, itu yang diambil adalah sumber proteinnya. Nah, itu bisa diambil sebagai namanya pakan tambahan untuk melengkapi ransum untuk memperbaiki kualitas susu segar tadi itu gitu. Ada lagi bentuk lainnya hasil riset kami, salah satunya silase limbah tebu tadi. Terus ada juga pakan tambahan dalam bentuk tanin. Tanin itu kalau adik-adik ingat ada HCN gitu ya, gas senyawa beracun ya. Tapi kalau di ternak sapi itu ada kelebihannya dengan catatan dosisnya masih di bawah ambang batas. Nah, tanin yang kita risetkan itu berasal dari limbah kulit kopi. Nah, kalau adik-adik pernah minum teh ada keset-kesetnya, nah itu salah satu rasa dari tanin. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kita minum teh, kan tehnya itu dicelup ya, itu harusnya jangan disimpan lama. Kalau sudah warnanya sudah cukup, dikeluarkan. Kenapa? Karena teh itu mengandung tanin juga, yang khawatirnya kalau berlebihan dalam minuman itu bisa membahayakan manusia, termasuk di sapi. Kalau di sapi itu tanin digunakan untuk pelindung pakan supaya bisa diserap maksimal oleh induk sapi. Kenapa? Berbeda dengan sistem pencernaan kita dan sistem pencernaan ayam. Kalau sapi itu sistem pencernaannya yang bekerja bukan enzim saja, tetapi ada mikroba di dalamnya. Makanya kalau kita punya satu lambung, sapi punya satu lambung tapi punya 4 ruang. Nah, 4 ruang ini, satu ruang yang sangat besar fungsinya itu namanya rumen. Nah, rumen ini isinya mikroba semua. Nah, pakan yang mengkonsumsi pakan yang didegradasi dalam tubuh sapi itu dirombak oleh mikroba tadi. Nah, tapi kita harus ingat, yang dirombak itu jangan semuanya sama mikroba, karena kan sapi juga butuh kan gitu nutriennya gitu. Nah, jadi harus dilindungi. Salah satu pelindungnya adalah tanin tadi. Nah, taninnya diekstrak dari limbah kulit kopi tadi itu. Tapi tetap dan sama seperti kita juga tidak boleh terlalu banyak. Betul, tidak boleh terlalu banyak, ada dosisnya. Karena kalau terlalu banyak nanti ingat yang dulu tuh ada gitu ya, gitu. Jadi tidak boleh terlalu banyak seperti itu. Selanjutnya ini Ibu, sebagai bagian dari keberdampakan Polije untuk masyarakat, terutamanya, bagaimana Teva Sapi Pra ini melibatkan atau memilih supplier lokal, tapi tetap memastikan kualitas bahan bakunya yang sesuai standar gitu. Oke. Ya, jadi tadi ya untuk yang limbah pertanian lokal, yang untuk pakan, kebetulan kami sudah bermitra dengan beberapa kelompok tani. Nah, dan beberapa kelompok ternak. Nah, untuk memilih tentunya tadi ya, kalau limbah-limbah pertanian namanya juga limbah ya. Jadi memang justru yang harus berinovasi adalah kami selaku para stakeholder yang fokus di bidang pengembangan produk pakan lokal. Jadi memang untuk mitra-mitra yang penting mereka menyediakan limbah-limbah yang memang kita perlukan, seperti jerami misalkan, atau limbah kulit kopi tadi gitu ya, atau misalkan limbah tebu tadi. Nah, itu nanti biasanya kita proses gitu ya. Kalau kulit kopi itu kan biasanya di hasil prosesnya basah. Nah, biasanya kita minta ke mitranya untuk dikeringkan baru kita terima dalam kondisi kering. Nah, nanti inovasinya entah kita bentuk tepung atau entah kita ekstraksi menjadi tanin tadi itu gitu. Jadi salah satu bentuk pemilihan supplier kami adalah sejauh ini bagaimana mitra bisa menyediakan limbah-limbah tersebut, karena beberapa case biasanya awalnya kan limbah dibuang gitu ya. Tapi setelah tahu, oh ternyata ini bisa dijadikan pakan, biasanya langsung naik tuh kontraknya. Kalau dulu awal-awal kita ngambil sampel, oh gratis Bu gitu. Tapi biasanya kalau sudah tahu ada bernilai guna, kita biasanya berkontrak. Dan kita pun menghargai itu, karena kan tentu itu akan menjadi keuntungan untuk sesama ya, baik untuk Polji ataupun untuk mitra. Untuk mitra bisa ada pendapatan tambahan, karena kebetulan bentuknya kelompok. Jadi kelompok tani, kelompok ternak, selama itu bisa saling menguntungkan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan peternak ataupun petani, tentu Poliji juga akan mensupport seperti itu. Wah, pasti luar biasa sekali ya Bu prosesnya dari Teva Sapi Pra sendiri, proses yang panjang juga, dan pastinya ini ada keterlibatan dari mahasiswa aktif juga ya Ibu. Nah, gimana sih Bu peran mahasiswa dalam proses pemilihan pakan sampai pengujian kualitas susunya? Oke. Kebetulan di peternakan, di jurusan peternakan, kita ada mata kuliah yang memang concern ke sana.
gitu ya. Jadi ada 2 program studi yang memang concern ke sapi perah ataupun ke pakannya gitu ya. Ada diploma 3 produksi ternak dan ada diploma 4 teknologi pakan ternak. Nah, kalau sejauh ini kami gitu ya atau di program studi tersebut itu sangat terlibat aktif atas pengembangan TEFA sapi perah. Karena salah satunya ada mata kuliah namanya produksi ternak perah. Nah, di situ kita concern praktikum mahasiswa dibagikan kelompok, kemudian selama 1 minggu full kelompok tersebut melakukan aktivitas di kandang dan itu bergantian. Jadi memang mahasiswa sangat terlibat aktif baik dari evaluasi kualitas pakan itu ada di mata kuliah nutrisi ternak dan teknologi pakan ternak maupun dalam proses pemeliharaan sapi perahnya. Jadi 1 minggu itu kita lakukan praktikum per kelompok begitu. Jadi nanti 1 minggu selesai kelompok lainnya bergantian dan itu kita kolaborasi dengan pengelola TEFA sapi perah ya untuk kita sama-sama menilai aktivitas mahasiswa tersebut sehingga mahasiswa bisa concern beraktivitas di TEFA sapi perah. Mulai dari pemerahan pagi, pemberian pakan, pemandian ternak, sampai pemeliharaan kesehatan, reproduksi ternak, proses melahirkan ternak gitu ya. Sampai kalau ada yang sakit gitu, mereka juga membantu untuk beraktivitas di sana supaya mereka tahu juga tuh kondisi case di lapangan tuh seperti apa sih kalau memelihara sapi perah. Kadang pun kalau indukan melahirkan itu kan kita nggak tahu ya, kadang dini hari dan itu mereka ikut. Oh. Iya, misalkan biasanya petugas kandangnya menginformasikan gitu ya. Oh ini nggak lama lagi indukannya mau melahirkan gitu ya. Biasanya mereka datang dan mereka melihat apa sih yang harus dilakukan untuk persiapan indukan lahiran gitu ya. Sampai menangani pedet yang baru lahir itu seperti apa. Nah, mereka belajar sampai sejauh itu di TEFA sapi perah sehingga memang keterlibatan mahasiswa kadang ya kalau generasi kan antar generasi kita informasinya beda. Nah, mahasiswa juga membantu dalam pengembangan di TEFA sapi perah ini. Gitu. Misalkan, oh Pak saya taunya kalau misalkan pedet lahir kan berlendir banyak. Oh biasanya enaknya apa ya Pak? Apakah dibiarkan atau langsung dibersihkan? Nah itu saling memberi inputan petugas kandang dengan mahasiswa yang tentunya nanti akan dibantu oleh teknisi dan dosen di sana seperti itu. Jadi memang benar-benar terjun langsung ke TEFA. Betul, terjun langsung. Mahasiswa. Ya sangat bersyukur Poli J ini fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari hulunya gitu ya, budidaya ternaknya ada. Poli J juga punya lahan hijauan yang di sana bisa mencukupi pakan hijauan di TEFA sapi perah. Pun sampai di pengolahannya juga ada. Jadi alhamdulillah mahasiswa sangat terfasilitasi untuk meningkatkan keterampilan mereka seperti itu. Memang luar biasa Poli J. Dan kebetulan di prodi di jurusan peternakan kalau di Poli J itu ada namanya ijazah pendamping ya. Nah itu kami kebetulan skema uji kompetensinya adalah fasilitator pengawas mutu pakan. Jadi akan sangat cocok sekali untuk mendukung pengembangan TEFA sapi perah khususnya untuk mengontrol kualitas pakan yang baik seperti itu. Nah memang luar biasa tadi kita sudah membahas mulai awal dari pakan ternaknya ini Bu, kualitas pakan ternaknya bahkan quality controlnya. Sebagai penutup nih Ibu, apa harapan tim TEFA sapi perah agar standar pakan dan proses quality control yang ketat ini bisa terus dipertahankan gitu, dan bahkan mungkin bisa jadi contoh bagi peternak lain. Oke. Kalau harapan sebenarnya sejauh ini proses yang telah dilakukan itu sudah baik. Hanya memang tadi lebih ke antisipasi aja di tengah fluktuasi cuaca gitu ya. Kemudian insya Allah rencananya akan ditambah populasi sapi perah untuk pemenuhan susu segar yang akan diolah di TEFA Milk. Nah ini harapannya tentu harus juga seimbang dengan persiapan pakannya. QC-nya harus lebih dijaga lagi. Kemudian terutama kalau populasinya nambah otomatis kuantitas pakannya bertambah. Nah hal-hal yang seperti itu harus kita mitigasi supaya ketika sapinya datang pakannya sudah cukup. Jangan sampai sapinya sudah datang pakannya belum cukup. Nah itu yang akan dan harus kita mitigasi seperti itu. Tentu harapannya SOP kemudian pemeliharaan itu tetap terjaga secara konsisten seperti itu. Luar biasa sekali ya. Luar biasa ya mulai. Ini baru dengar cerita tentang sapi-sapi. Baru pertama kali ini Ibu. Baru pertama kali ya. Mungkin kalau Karisma dari gizi klinik ya Ibu, saya soalnya dari akuntansi sektor. Oh gitu ya. Kayaknya mikirnya kalau dedak berapa harganya gitu ya. Jadi susu per ini berapa harganya gitu. Saya mikirin harganya aja deh. Iya, kira-kira balik modal enggak gitu ya.
Kalau dari obrolan tadi tuh sebenarnya hampir sama Ibu dengan dari gizi juga seperti itu, hampir sama juga. Tapi kalau ini kan bedanya kan ke manusia sama ke hewan. Iya, betul. Kalau misal di hewan tuh sama juga. Kalau mungkin kalau di pangan itu kan ada BPOM ya. Nah, kalau di pakan sama juga, ada syaratnya juga. Kalau misalkan pakan mau dijual itu ada izin edarnya. Cuman mungkin beda lembaga ya. Kalau di pakan itu di bawah Kementerian Pertanian yang mengeluarkan izin edar itu. Kalau BPOM kan di bawah Kementerian Kesehatan ya. Kesehatan itu mungkin ya. Tapi pada dasarnya seleksi bahan baku, kualitas itu sama. Karena kan sapi perah menghasilkan susu segar yang akan dikonsumsi oleh manusia, yang tentu harus aman. Kita biasanya istilahnya adalah ASUH. Aman, sehat, utuh dan halal. ASUH. Aman, sehat, utuh dan halal. Nah, syarat yang layak dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Ya, alhamdulillah juga dari obrolan barusan ya kayak kita jadi tahu ya, saya juga jadi tahu nih kualitas susu sapi atau mungkin pakan ternak sapi yang dimana ternyata dimulai dari hal yang paling sederhana ya Ibu, mulai dari memang dari untuk mencari kualitas susu sapi yang baik nih berarti kita harus mencari pakan ternaknya dulu yang baik. Iya, betul. Dan bukan cuma soal memberi makan, teman-teman, di sini juga ada ilmu, riset dan ketelitian tinggi tentunya dari Teva Sapi Perah. Di balik setiap tetes susu yang dia hasilkan di Teva Sapi Perah Poli J, atau mungkin kemarin kita juga sudah nyicip-nyicip ya Kak ya, produk dari Teva Milk, ya, susu sip. Kita kemarin juga sudah nyicip. Ya, rasa apa? Kita kan ada 3 varian tuh kemarin. Kebetulan saya tiga-tiganya kemarin. Oh iya. Terus gimana? Gimana testimoninya? Enak kok Ibu. Enak banget. Ya. Oh iya, Tapi alhamdulillah. lebih enak lagi kalau misalnya kondisinya dingin gitu. Oh ya betul. Memang kalau susu pasteurisasi itu harus rantai dingin, artinya harus kondisi dingin terlalu. Kalau misalkan kemarin adik-adik lihat gitu ya, ada kampanye itu harus kalau tidak dikonsumsi harus disimpan di kulkas, dan itu pun ada batas daya simpannya. Biasanya itu maksimal 10 hari dari mulai diproduksi susunya ya gitu. Yang saya Jadi memang harus dengar rantai juga dingin. sekali diminum tuh harus langsung habis gitu ya Bu katanya. Betul, disarankan langsung Langsung habis. dihabiskan. Sama seperti antibiotik ya kayaknya. Harus dihabiskan. Tapi antibiotik kan banyak ya. Kalau ini 1 botol aja udah cukup kok. Langsung dihabiskan. Gitu. Luar biasa sekali, hari ini kita sudah ngobrol langsung dengan Ibu Rizky. Terima kasih banyak atas Terima kasih banyak Ibu. Ya. Kita jadi tahu nih ya banyak ilmu tentang Sangat peternakan. bermanfaat. Boleh nanti main-main ke Teva Siap. Sapi Perah. Sangat tertarik Tapi sekali. jangan ngitung terus ininya ya. Waduh. Soalnya saya kalau nggak ngitung ngapain lagi? Oh ya? iya. Nah di episode selanjutnya juga kita akan membahas hal-hal yang tentunya nggak kalah menarik ini ya, tentang proses produksi dan pasteurisasi susu di Teva Milk Poli J. Mungkin gimana sih cara memastikan susu itu agar tetap aman, higienis, dan layak dikonsumsi sampai ke tangan masyarakat. Jadi ya sekali lagi terima kasih Ibu Rizky atas ilmu yang telah diberikan ya. Tetap stay tune bareng kami di podcast Resona Saintek. Poli J Kampus Berdampak. Poli J, see.